Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video rekaman terkait penggunaan Orange Software. Jadi di video sebelumnya saya menjelaskan soal penggunaan Orange Software untuk bibliometric analysis. Nah, cuman di video tersebut saya belum menjelaskan mengenai detail penggunaan softwarenya karena memang kebetulan ada masalah dengan software tersebut. Nah, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai bibliometric analysis tadi, lebih ke step by step-nya. Nah, ini gambaran umum model yang sudah saya buat. Nah, walaupun di sini saya sebetulnya tidak menggunakan heatmap, kemudian tidak menggunakan box plot ya. Nah, jadi hanya menggunakan word cloud, topic modeling, kemudian MDS, dan nanti ada data tabel yang bisa dilihat langsung di Orange Software. Nah, berikut adalah model yang sudah saya buat. Jadi kalau bagi orang yang mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Orange Software itu seperti apa gitu ya, itu bisa langsung download di Orange Data Mining, cari aja di googling aja Orange Data Mining itu, kemudian download, bisa langsung download ya. Dan cukup apa namanya, memang agak besar itu ya, tapi dan instalasinya juga cukup lama, cuman tidak masalah, nanti setelah itu kita bisa menggunakan software tersebut untuk bibliometric analysis. Nah, pada saat eh, teman-teman mau membuat bibliometric analysis, itu jangan lupa, karena bibliometric analysis itu base-nya adalah text mining atau data yang bersumber dari teks, gitu ya. Itu widgetnya harus atau add-ons-nya harus dinyalakan dulu. Jadi pertama itu nanti datanya kosong begitu. Jadi di lembar kerjanya ini kosong. Kemudian di sini juga tidak ada text mining. Nah, ini diaktifkan dulu add-ons-nya. Kemudian di oke saja tadi ya. Kemudian retrieving package list, nanti dicari eh, yang bagian teks begitu. Nah, kalau sebetulnya kita bisa main macam-macam nih. Ada geo juga, eh, jadi seperti ArcGIS begitu. Kemudian image analytics juga ada. Kemudian network analysis juga ada. Jadi macam-macam di sini sebenarnya yang bisa kita pakai. Nah, yang di sini yang saya gunakan adalah teks. Ini tolong diaktifkan lebih dahulu sebelum berlanjut ke membuat modelnya. Nah, di sini yang eh, saya gunakan adalah data dari CSV. Jadi di channel saya yang sebelumnya atau di video saya yang sebelumnya ada yang bertanya apakah menggunakan CSV dari apa itu namanya, salah satu software untuk googling ya. Jadi ketika kita tidak punya akses untuk Scopus, ada juga tuh, saya lupa nama softwarenya. Tapi di situ sebetulnya apa saja ya bisa. Jadi misalkan data CSV dari Zotero ataupun data CSV dari um, atau RIS ya, RIS ya. Tapi memang harus dikonversi dulu ke CSV. Itu masalahnya. Jadi di sini di dalam text mining ini yang bisa digunakan adalah data CSV. Nah, ini ya. Jadi kalau mau menambahkan data CSV-nya, kita masukkan, kita klik aja, jadi langsung diklik gitu, dan nanti akan muncul nih. Nah, setelah itu, sorry, ini kita hapus. Nah ya, kita hapus ya, ini kita pindahkan gitu. Nah, ini kita pindahkan, misalkan nanti kita butuh selanjutnya adalah korpus ya. Nanti akan saya jelaskan juga fungsinya. Jadi ini kita masukkan ya datanya ke korpus. Nah, di korpus ini
Jadi ketika nanti kita masukkan file CSV, itu nanti akan muncul, misalkan ini ya, kita masukkan import any file, kemudian kita masukkan data Scopusnya. Nah, nanti akan muncul tabel import optionnya. Jadi akan muncul data CSV-nya. Nah, sebetulnya yang kita butuhkan hanya data abstrak, ini ya, kolom nomor 17, kemudian kolom nomor 18, author keywords. Jadi, karena kita ingin melihat, oh dan juga title ya, sorry, title ini. Jadi kita ingin melihat dari title, abstrak, dan keywords, itu bagaimana pola atau bagaimana data yang uh, kita ingin menambang atau mining ya, mining teks gitu, atau mining topik ya, dari uh, kumpulan kata yang muncul di title, abstrak, dan keywords. Nah, dari sini kemudian korpus ini adalah tujuannya untuk memilih gitu ya. Kan tadi ada banyak banyak kolom ya. Ada satu sampai berapa tadi? 20 atau lebih. Nah, saya hanya memilih title and abstract di sini. Dan bisa juga kalau misalkan mau ditambah keyword juga bisa. Tapi kemarin yang kita pakai adalah title dan abstract. Kenapa kayak title dan abstract? Karena kami melihat bahwa di Fast Viewer itu sudah ada tuh title dan abstract. Jadi dipisah ya, keyword sendiri, title dan abstract sendiri. Jadi di text mining karena kita tujuannya ingin membandingkan dan mencari topik yang belum terlihat atau topik yang tersembunyi dari title and abstract dan keywords yang tidak di yang tidak dapat di spot dengan menggunakan metode Fast Viewer. Jadi eh, saya memisahkan ya antara title and abstract kemudian keywords gitu. Nah, tapi bisa juga ini digabung ya jadi satu gitu juga bisa sebetulnya. Jadi tergantung dari persepsi masing-masing karena kembali lagi bibliometrik itu sebetulnya untuk analisisnya lebih ke kualitatif atau lebih ke persepsi atau kedalaman pemahaman dari si peneliti tersebut gitu ya. Jadi misalkan si peneliti itu ingin gitu, menganalisis di title and abstract ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan mau full dari keyword juga tidak ada masalah gitu. Nah ini kemudian, nah sebetulnya ini bibliometrik juga bisa dipakai untuk tidak hanya abstrak ya, tapi juga misalkan newspaper ataupun berita eh, ya berita atau dari newspaper atau dari koran atau online majalah online gitu. Nah, simpelnya adalah teman-teman tinggal membuat file CSV, kemudian dibuat beberapa kolom, misalkan kolom title, kemudian kolom kolom yang kedua adalah kolom isi misalkan ya. Jadi teks dari newspaper atau koran tadi dimasukkan ke dalam kolom tersebut gitu. Nah, terus kemudian kita analisis menggunakan model yang sudah saya buat di sini. Nah, kemudian setelah masuk ke korpus kita masuk ke pre-processing text. Nah, ini kita mentransformasi beberapa kriteria begitu ya. Ini saya sebetulnya mengikuti salah satu referensi yang saya lihat itu di YouTube. Kemudian ya saya ikuti intinya sebetulnya ini adalah untuk kalau saya baca ini adalah untuk pembersihan atau dalam data mining itu kita perlu membersihkan data supaya dia termasuk eh, tidak masuk ya tidak masuk ke dalam analisis. Nah, contohnya misalkan kita ini nanti kita uncheck list gitu, nanti di word cloud-nya ini akan muncul garis-garis atau eh, garis miring ataupun spasi ataupun tanda tanda baca yang lainnya. Jadi di situ sebetulnya sangat urgent ya, sangat penting untuk meminimalisir atau membersihkan data dari word cloud kita dan data selanjutnya tuh. Nah, di sini saya menambahkan analisis yang
Pertama itu adalah word cloud. Jadi word cloud ini fokusnya di frekuensi kata kemunculan kata. Nah, di sini kan saya mengambil contoh dari bukan dari yang kemarin ya. Jadi saya menggunakan studi yang saya lakukan bersama istri. Jadi di sini saya menggunakan watershed management. Jadi saya eh, memasukkan keywordnya ke Scopus itu adalah community based watershed management. Nah, di situ saya menemukan jelas ya watershed dan manajemen itu pasti akan muncul sebagai kata yang paling sering muncul. Karena saya memasukkannya aja watershed management gitu, kata kuncinya. Berarti kan sebetulnya sudah tersaring ya bagian dari watershed management. Nah, yang menarik di sini adalah ada water, forest, dan study. Ini yang tiga teratas begitu ya. Jadi dia frekuensinya paling sering muncul di antara title dan abstrak itu tadi. Artinya apa? Kemungkinan besar ada potensi bahwa pembahasan-pembahasan di title and abstract di kumpulan tadi ya. Ada berapa paper tadi? Misalkan ada 180 kalau nggak salah saya lupa-lupa ingat. Ada seratusan paper yang saya download metadatanya di title and abstraknya itu membahas soal water. Artinya apa? Penelitian-penelitian itu kemungkinan besar berfokus pada bidang ini, gitu ya. Jadi entah itu konservasi, entah itu manajemen dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita perlu analisis lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan topik modeling. Jadi setelah masuk ke preprocessing text, saya menggunakan topik modeling. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya latent dirichlet allocation. Nah, sebetulnya di dalam Orange sendiri itu ada banyak ya. Ada latent semantic indexing, ini ya. Jadi uh, LSI begitu ya. Kalau dari singkatannya, kemudian ada LDA, kemudian ada hierarchical dedeclared process, kemudian ada negative matrix factorization. Ini masing-masing adalah salah satu metode yang digunakan untuk topik modeling dalam data analytics. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, masing-masing ini punya karakter, punya metode sendiri-sendiri yang harus kita pahami dulu. Nah, cuman di sini mungkin saya tidak akan membahas lebih detail, tapi di sini saya menggunakan ya salah satunya adalah LDA atau Latent Dedicated Allocation, di mana jumlah topik itu kita tentukan. Jadi jumlah topik yang mau kita klasterisasi itu atau topik yang hidden tadi ya, hidden topiknya itu berapa sih itu ya, yang tidak di-spot oleh uh, host viewer itu ada berapa. Jadi karena kenapa saya mengambil ini? Karena LDA ini juga salah satu metode konvensional yang paling lama ya, paling tua gitu dalam text mining analysis, text analysis, text analitik, text analitik, sorry. Nah ini sepertinya apa not responding, mungkin ini seperti kemarin, jadi untuk sementara mungkin saya pause dulu. Baik, baik, ini saya kembalikan lagi ya ke yang tadi. Nah, kemudian setelah topik modeling, saya eh, melanjutkan analisisnya menggunakan MDS. Nah, di sini, di dalam topik modeling ini, saya menuliskan ada 7 topik. Kenapa ada 7? Karena di dalam MDS ini, saya melihat adanya perbedaan, sudah melihat adanya perbedaan antara topik yang terbentuk. Walaupun sebenarnya di sini topik 5 dan topik 1 itu saling berkaitan. Jadi sebisa mungkin karena kita ingin melihat perbedaan, jadi topik modeling ini fokusnya lebih ke atau MDS ya, sorry. MDS ini memvisualisasikan hasil dari topik-topik yang kita hasilkan itu tadi terkait dengan perbedaan atau dissimilarities antara topik yang terbentuk.
Nah, di sini bisa dilihat topik 5 dan topik 1 itu sebetulnya masih berkaitan. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk mengurangi jumlah topiknya menjadi 6 ya sekarang ya. Kenapa? Karena supaya saya ingin mendapatkan topik yang tidak saling berkesinambungan sebisa mungkin. Nah, di MDS nanti sudah muncul ya, ada 6 topik yang berdiri sendiri. Topik 3, topik 4, topik 1, sampai topik 6. Jadi mereka tergambarkan memiliki topik yang tidak saling berkaitan. Nah, ketika topik 6 ini sudah bisa jadi kita coba-coba ya beberapa kali begitu sampai dapat topik yang sebisa mungkin tidak saling berkesinambungan. Jadi memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, setelah statistik ya tentunya. Nah, setelah itu, setelah topik modeling kita masukkan data table gitu ya. Nah, di data table ini sebetulnya kita akan melihat angka-angka yang mungkin agak susah dimengerti. Ini apa maksudnya? Nah, sebenarnya ini adalah data statistik ya. Jadi kemunculan misalkan ini ada kata akses di dalam title and abstract. Nah, kata kata akses ini dia lebih condong ke topik berapa gitu. Di jadi angka ini adalah menunjukkan probabilitas atau kemungkinan kemunculan kata akses di dalam topik satu atau dua dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dijumlahkan probability tadi, ternyata dimunculkan dalam bar plot ini, ternyata topik berapa ini? Topik 5 itu yang paling sering muncul gitu. Artinya apa? Topik 5 ini menjadi salah satu topik yang paling diminati atau topik yang paling uh, yang memiliki apa ya? Yang mungkin sering dibahas gitu. Nah, ada beberapa topik lain seperti topik 3 dan topik 4 ini yang kecil gitu ya nilainya. Nah, ini bisa menjadi gaps gitu ya. Ini bisa menjadi topik 5 bisa menjadi topik topik 3 dan 4 bisa menjadi gaps, topik 5 itu bisa menjadi kriteria topik kriteria apa namanya topik yang paling sering diminati saat ini begitu. Jadi ini apa yang saya baca seperti itu kurang lebih. Nah, dari masing-masing topik yang tadi kita sudah bentuk, jadi ada topik 1 sampai 6 itu kita harus namain ya. Jadi topik levelnya harus kita namain. Nah, perbedaannya dengan Fast Viewer, topik ini tidak memiliki kata yang kadang muncul beberapa kali. Contohnya misalkan manajemen. Manajemen muncul di topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6 gitu ya. Jadi semua topik muncul kata manajemen. Nah, artinya kita harus apa ya penentuan penentuan topik ini harus benar-benar penamaan topik itu harus ya kembali lagi ya sebenarnya itu kembali lagi ke persepsi kita dan kedalaman materi kita tentang topik penelitian tertentu gitu. Jadi lebih ke persepsi individu gitu. Nah, itu kurang lebih ya sekilas. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, sebetulnya bisa juga tuh dilihat metode-metodenya atau cara-caranya ini. Ini sebetulnya interpretasinya apa sih gitu ya. Itu bisa dilihat di bagian kolom kiri bawah. Nah, di situ kita klik more gitu ya. Misalkan MDS itu apa sih sebenarnya MDS gitu. Nah, itu bisa teman-teman cek gitu ya di sini di help gitu ya. Di fasilitas ini kita nanti akan mendapatkan eh, contoh sebetulnya apa sih MDS itu gitu. Dan bagaimana MDS itu bekerja, kemudian bagaimana preprocessing kriteria yang harus kita aplikasikan dan contoh lainnya gitu ya. Contoh
contoh pekerjaan. Nah, ini contoh pekerjaan yang pernah dilakukan menggunakan MDS. Begitu kira-kira. Jadi ini adalah cara lain ya, bagaimana kita mengombinasikan force viewer dengan MDS. Dan tentunya sebetulnya ini sangat berguna untuk kualitatif analisis ataupun analisis dokumen yang memerlukan visualisasi. Jadi kita bisa menampilkan statistik dari atau memvisualisasikan sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif gitu. Nah, untuk Orange Software sendiri sebetulnya atau text mining itu sebetulnya ada macam-macam ya softwarenya, tidak cuma Orange. Jadi Orange ini sebetulnya lebih ke data analytics ya. Jadi banyak eh, nggak cuman untuk teks, tapi sebetulnya bisa untuk data-data penelitian juga gitu. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, silakan dilanjutkan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.